Kembali lagi di channel YouTube saya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang hukum perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen adalah keseluruhan peraturan dan hukum yang mengatur hak dan kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dan mengatur upaya-upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen. Hal ini bersifat dalam segala transaksi jual beli secara langsung maupun secara online, seperti yang kian marak. Walaupun adanya transaksi yang tidak melalui tatap muka, konsumen tetap berhak untuk mendapatkan barang yang sama atau sesuai dengan pemberitahuan sebelumnya atau barang yang sesuai dengan yang dijanjikan. Hak konsumen. Hak sebagai konsumen diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Republik Indonesia yang berlandaskan pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 5 Ayat 1, Pasal 21 Ayat 1, Pasal 27 dan Pasal 33 yang dapat diketahui. Yang pertama yaitu hak dalam memilih barang. Konsumen memiliki hak penuh dalam memilih barang yang nantinya akan digunakan atau dikonsumsi. Tidak ada yang berhak mengatur sekalipun produsen yang bersangkutan. Begitu juga hak dalam meneliti kualitas barang yang hendak dibeli. Yang kedua yaitu hak mendapat kompensasi atau ganti rugi. Konsumen berhak untuk mendapatkan kompensasi maupun ganti rugi atas kerugian yang diterimanya dalam sebuah transaksi jual beli yang dilakukan apabila tidak adanya kecocokan. Yang ketiga itu hak mendapatkan barang atau jasa yang sesuai. Konsumen berhak untuk mendapatkan produk dan layanan sesuai dengan kesepakatan yang tertulis. Sebagai contoh, dalam transaksi online, apabila terdapat layanan gratis ongkos kirim, maka penerapannya harus sedemikian. Bila tidak sesuai, konsumen berhak menuntut hak tersebut. Yang keempat yaitu hak menerima kebenaran atas segala informasi. Hak yang paling utama bagi para konsumen guna mengetahui apa saja informasi terkait produk yang dibelinya. Produsen dilarang menutupi ataupun mengurangi informasi terkait produk maupun layanannya. Sebagai contoh, apabila ada cacat atau kekurangan pada barang, produsen berkewajiban untuk memberi informasi kepada konsumen. Yang kelima yaitu hak pelayanan tanpa tindak diskriminasi. Perilaku diskriminatif terhadap konsumen merupakan salah satu bentuk pelanggaran atas hak konsumen. Pelayanan yang diberikan oleh produsen terhadap konsumen tidak boleh menunjukkan perbedaan antara konsumen yang satu dengan konsumen yang lainnya. Yang keenam yaitu alasan mengapa konsumen butuh perlindungan. Perlindungan konsumen dibutuhkan untuk menciptakan rasa aman bagi para konsumen dalam melengkapi kebutuhan hidup. Kebutuhan perlindungan konsumen juga harus bersifat tidak berat sebelah dan harus adil. Sebagai landasan penetapan hukum, asas perlindungan konsumen diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 dengan penjelasan sebagai berikut. Yang pertama itu atas manfaat. Konsumen maupun pelaku usaha atau produsen berhak memperoleh manfaat yang diberikan, tidak boleh bersifat salah satu dari kedua belah pihak, sehingga tidak ada salah satu pihak yang merasakan manfaat ataupun kerugian. Yang kedua yaitu asas keadilan. Konsumen dan produsen atau pelaku usaha dapat berlaku adil dengan perolehan hak dan kewajiban secara seimbang atau merata. Yang keempat yaitu asas keseimbangan. Sebuah keseimbangan antara hak dan kewajiban produsen dan konsumen dengan mengacu pada peraturan hukum perlindungan konsumen. Yang kelima yaitu asas keamanan dan keselamatan. Sebuah jaminan hukum bahwa konsumen akan memperoleh manfaat dari produk yang dikonsumsi atau dipakainya, dan sebaliknya bahwa produk itu tidak akan mengganggu keselamatan jiwa atau harta bendanya. Yang keenam yaitu asas kepastian hukum. Sebuah pemberian kepastian hukum bagi produsen maupun konsumen dalam mematuhi dan menjalankan peraturan hukum dengan apa yang menjadi hak dan kewajiban. Hal ini dilakukan tanpa
membebankan tanggung jawab kepada salah satu pihak serta negara menjamin kepastian hukum. Perlindungan konsumen adalah hal yang sangat penting atau utama dalam segala transaksi jual beli. Konsumen dan produsen berhak untuk menerima manfaat yang bersifat tidak merugikan salah satu pihak. Keterbukaan informasi juga menjadi tolak ukur utama yang dilakukan produsen terhadap konsumen guna mendapat kepercayaan maupun kenyamanan terhadap konsumen sebagai pengguna barang atau produk yang dibeli. Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen supaya hak konsumen dalam perlindungannya terjamin dan konsumen mendapat apa yang seharusnya konsumen dapatkan. Namun dalam kenyataan, saat ini konsumen seakan-akan dianaktirikan oleh para produsen atau pelaku usaha tersebut. Undang-undang tentang perlindungan konsumen ini memang telah diterbitkan. Namun dalam proses pelaksanaannya atau aplikasi dari undang-undang itu sendiri belum maksimal. Atau dengan kata lain, peraturan yang ada dalam undang-undang tidak sesuai dengan kenyataan. Dalam beberapa kasus, banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran yang merugikan para konsumen, yang tentunya berkaitan dengan pertanggungjawaban produsen atau pelaku usaha, dalam tindakan yang dianggap membahayakan kesehatan bahkan jiwa dari para konsumen. Contohnya adalah makanan kadaluarsa yang kini banyak beredar, berupa parcel dan produk-produk kadaluarsa pada dasarnya sangat berbahaya karena berpotensi ditumbuhi jamur dan bakteri yang akhirnya bisa menyebabkan keracunan. Peristiwa-peristiwa seperti ini tentunya sangat merugikan konsumen. Maka seharusnya pelaku usaha bertanggung jawab dengan kejadian tersebut sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Untuk memperjelas masalah akan tanggung jawab pelaku usaha, maka perlindungan konsumen itu harus diterapkan sebaik mungkin dan demi tanggung jawabnya. Mengingat pelaku usaha menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pasal 1 ayat 3, pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama, melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Tanggung jawab pelaku usaha. Tanggung jawab pelaku usaha tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen pasal 19 yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 pasal 19. 1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Yang pasal 2, ganti rugi sebagaimana dimaksud pada pasal 1 dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan atau jasa sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 3, pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 hari setelah tanggal transaksi. Yang keempat, pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pasal 1 dan ayat 2 tidak menghapus kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian dan lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan. Pasal 5, ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal ayat 1 dan ayat 2 tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen. Berdasarkan ayat 2 pasal yang sama, ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berupa pengembalian uang atau pengembalian barang dan atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemberian ganti rugi tidak menghapus kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan. Kesimpulan, kesadaran konsumen bahwa mereka memiliki hak, kewajiban serta perlindungan hukum atas mereka harus diberdayakan dengan meningkatkan kualitas pendidikan yang layak atas mereka. Mengingat faktor utama perlakuan yang semena-mena oleh produsen kepada konsumen adalah kurangnya kesadaran serta pengetahuan konsumen akan hak-hak serta kewajiban mereka. Pemerintah sebagai perancang, pelaksana, serta pengawas atas jalannya hukum dan undang-undang tentang perlindungan konsumen
harus benar-benar memperhatikan fenomena-fenomena yang terjadi pada kegiatan produksi dan konsumsi ini, agar tujuan pada para produsen untuk mencari laba berjalan dengan lancar, tanpa ada pihak yang dirugikan. Demikian juga dengan konsumen yang memiliki tujuan untuk memaksimalkan kepuasan, jangan sampai mereka dirugikan karena kesalahan yang diakibatkan dari proses produksi yang tidak sesuai dengan standar berproduksi yang sudah tertera dalam hukum dan undang-undang yang telah dibuat oleh pemerintah. Kesadaran produsen akan hak-hak konsumen juga sangat dibutuhkan agar tercipta harmonisasi tujuan antara produsen yang ingin memperoleh laba tanpa membahayakan konsumen yang ingin memiliki kepuasan maksimum. Sekian yang dapat saya sampaikan. Perhatiannya, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih.